Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara peserta program Sibak Sinau Bahasa Arab Qur'ani yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita surat Al-Fatihah. Kali ini dari ayat 6 sampai ayat 7. Kita baca terlebih dahulu ayat 6 dan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya kita lihat kosakata atau al-mufradat yang ada dalam dua ayat tersebut. Ihdi artinya tunjukkanlah. Ini adalah kata ganti. Ini adalah kata kerja bentuk perintah. Ihdi, tunjukkanlah. As-sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Alladzina, orang-orang yang. An'ama, memberi nikmat. Ghaira, itu artinya bukan atau tidak. Al-maghdubu, yang dimurkai. La, itu artinya bukan, bisa juga tidak. Kemudian ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ibu-ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita akan mempelajari kaidah, yaitu mengenai perubahan kata kerja bentuk sedang menjadi bentuk perintah. Kita lihat kata kerja bentuk sedang di sini, kemudian berubah menjadi kata kerja bentuk perintah. Dari yahdi menjadi ihdi. Ya. Jadi ya-nya kita hapus terlebih dahulu, kita ganti dengan alif dengan harokat yang sama dengan harokat huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir ini di harokatnya, maka alifnya juga kita harokati kasrah. Seperti di ini. Sehingga menjadi ihdi. Begitu juga yang ini contoh lain, ya'budu, kata kerja bentuk sedangnya. Ya-nya kita ganti dengan alif. Kita harokati sama dengan harokat huruf sebelum akhir, bu, maka menjadi u. Ya. U-bud, ya'budu menjadi u-bud. Kemudian contoh yang ketiga, yasjudu, sama prosesnya. Ya, kita ganti alif. Alifnya kita beri harokat sama dengan harokat huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir ju di sini, domah. Sehingga menjadi
usjud. Menjadi usjud. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan dhamir munfasil yang kemarin sudah dipelajari, yang sering juga disebut mukhatab. Ini mukhatab itu orang yang diajak berbicara. Ya, anta, ya, anta kemarin sudah dipelajari juga ini anta, kamu laki-laki satu orang. Ya, itu ihdi. Jadi ihdi ini di sini ini adalah perintah untuk satu orang laki-laki, untuk kamu laki-laki. Kemudian kalau dua itu antuma, antuma, ya, antuma, maka ada tambahan alif di belakang. Kalau tadi ubud, ya, ditambah alif dan di fathah huruf akhirnya sehingga menjadi ubuda. Kemudian yang ketiga sama ini, ya. Sama prosesnya seperti tadi, dari yasjudu menjadi usjud. Nah, kalau antum, antum itu kamu semua laki-laki, kamu semua. Kalau ini tadi kamu seorang, kemudian kamu berdua, antuma. Kalau antum, kamu semua, 3 orang lebih. Ya. Antum ada tambahan wawu dan alif sehingga menjadi usjudu. Ya, usjudu. Ini contoh nanti seperti yang dijelaskan tadi. Nanti Bapak Ibu pelajari agar waktunya tidak terlalu lama. Kemudian kaidah yang kedua, ini juga dari Al-Fatihah, yaitu tentang sifat dan mausuf. Frasa, sifat, dan mausuf. Sifat, kaidahnya berbunyi begini, sifat selalu sama atau mengikuti yang disifati dalam semua aspeknya. Apa aspeknya? Harokatnya sama. Antara sifat dengan yang disifati harokatnya sama. Ya. Mudzakkar muannats-nya harus sama. Mufrad dan jamaknya, ya. Kalau yang disifati itu mufrad, maka sifatnya juga mufrad. Kalau jamak, ya jamak. Beralif lam, tidak beralif lam. Kalau yang disifati beralif lam, maka sifatnya harus beralif lam. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahimi. Ar-Rahmani ar-Rahimi. Ya. Ya. Allahi bismillahi ar-Rahmani. Kita berhenti di situ saja. Allahi di kasrah, ar-Rahmani juga di kasrah. Allah ada alif lamnya, alif, ya. Di sini juga ada alif lamnya. Jadi dari segi harokat kasrah sama, laki-laki mudzakkar, ya. Kemudian mufrad tunggal, ya. Kemudian ihdinas sirata al-mustaqima, as-siratal mustaqima. As-sirata ini mausuf yang disifati, kemudian al-mustaqima ini sifatnya. Ini juga sama, ada alif lamnya, ini juga ada alif lamnya. Di sini harokatnya fathah, di sini juga fathah. Ini adalah kata mufrad tunggal, ini juga tunggal. Ini laki-laki, ini juga laki-laki. Ya. Kemudian contoh lain, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Ummatan ini muannats di fathah, fathatain, maka sifatnya juga muannats. Ya. Dan juga di fathatain. Muannats itu perempuan. Tandanya perempuan apa? Ini di sini ada sanggulnya. Tak marbutah ini sanggul. Ini sanggulnya sehingga ini perempuan untuk menandai bahwa itu kata benda perempuan itu ada sanggulnya. Salah satunya, ya.
Kemudian yang terakhir ad-dallun. Ini jamak ya dari ayyuhad-dallunal mukadzibun. Ad-dallun. Ini jamak, tandanya apa? Ada wawu dan nun. Maka ini yang disifati, maka sifatnya juga ada wawu dan nun. Tanda jamak. Di sini ada alif lam, maka di sini juga ada alif lam. Ya, kita sampai pada latihan. Silakan nanti ibu-ibu, bapak dibaca ini surat Al-Fatihah ini, kemudian diterjemahkan. Latihan kedua, ya, ini boleh dikerjakan dan dikirim, atau untuk latihan sendiri. Ya. Bacalah surat atau potongan-potongan ayat berikut dan berusahalah memahami maknanya. Ini semua ada unsur ain ba dal. Jadi ada iyyaka na'budu, ain ba dal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun, ini juga dari ain ba'dal. Wala ana abidun, ini juga dari ain ba'dal. Wala ana abidum ma abadtum, ini juga. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Silakan Bapak Ibu fahami ini. Sengaja tidak ada yang diartikan di sini karena ini ayat yang sudah akrab. Kemudian berikutnya, Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi matab. Ada umirtu, itu artinya saya diperintah, maaf, itu artinya kembali atau tempat kembali. Kemudian berikutnya, Qul inni nuhitu an a'budalladzina tad'una min dunillah. Nuhitu, saya dilarang, duna, selain. Kemudian yang terakhir, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ini juga latihan secara mandiri. Bacalah ayat-ayat berikut dan berlatihlah untuk memahaminya secara mandiri. Ini juga ada unsur tadi ain ba'dal, ibad. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian ini juga ada unsur ain ba'dal, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kemudian dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura, abdan. Kemudian ini silakan nanti Bapak Ibu baca, tidak saya bacakan di sini untuk mengingat waktu. Ibu-ibu, Bapak dan saudara sekalian, kita menginjak yang terakhir, tugas. Ada dua tugas. Tugas yang pertama, carilah kata kerja perintah dengan dhamir munfasil yang sudah kita jelaskan tadi, atau mukhotob, ya, orang yang diajak berbicara. 3 saja, yaitu anta, antuma, antum. Carilah kata kerja perintah itu pada surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah. Masing-masing minimal 1 kata kerja perintah. Kemudian terjemahkanlah kata kerja perintah tersebut. Jadi masing-masing anta,
ya, dengan kata kerja perintahnya satu minimal, antuma satu, untuk antum satu. Kalau Bapak Ibu menemukan lebih dari satu, itu lebih baik. Kemudian tugas yang kedua, carilah 10 frasa sifah mausuf. 10 frasa sifah mausuf pada surat Al-Waqi'ah. Ya, surat Al-Waqi'ah, dan terjemahkanlah. Ya. 10 frasa sifah mausuf tadi Bapak Ibu terjemahkanlah. Saya kira ini mudah. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalani latihan untuk akrab dengan Al-Quran ini. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya kira itu materi kita pada kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.